Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam sampai sekarang. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Maizura, dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat dengan tema literasi informasi menurut perspektif Al-Quran. Sebelumnya pasti sudah kita mengetahui apa itu pengertian dari literasi, di mana di sini saya akan menjelaskan literasi informasi pengertiannya. Literasi informasi itu adalah kemampuan untuk mengetahui kapan ada kebutuhan untuk informasi, untuk mengidentifikasi, menemukan, dan secara efektif menggunakan informasi tersebut. Literasi informasi perspektif Al-Quran sudah diberikan dari hal yang paling mendasar, yaitu agama kita, yakni agama Islam. Di mana agama Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama bagi seluruh umat manusia. Ajaran yang ada di dalamnya pun juga bersumber pada wahyu, baik berupa Al-Quran yang diyakini telah memuat ajaran-ajaran yang bersifat komprehensif atau biasa kita kenal sebagai ajaran yang sifatnya sangat luas. Di samping itu juga bersifat universal, yaitu ajaran yang tidak pernah membeda-bedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Maka perintah membaca dalam Al-Quran seperti yang terdapat pada surat Al-Alaq bermakna bahwasanya Allah senantiasa menyuruh umat Islam untuk mengumpulkan ide-ide atau gagasan yang terdapat di alam semesta ini ataupun di mana saja letaknya. Sebab sesungguhnya dalam Islam kita selalu diajarkan untuk membaca dan menulis, karena hal ini juga sudah dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran, bahwa jika kita hanya membaca Al-Quran satu ayat saja, namun tidak membacanya dengan lancar, tapi Allah tetap memberikan pahala bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Allah juga akan mengangkat derajat manusia atau mengangkat derajat hamba-hambanya yang gemar berliterasi dengan Al-Quran. Karena dasar berliterasi paling baik dimulai dari kita berliterasi menggunakan Al-Quran. Sebab ketika kita berliterasi dengan Al-Quran, kita tidak hanya sekedar berliterasi untuk hobi atau minat saja, melainkan
Dengan terampil membaca, maka akan membawa kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi, membaca yang dimaksudkan di sini lebih diutamakan membaca Al-Qur'annya, karena semakin sering kita membaca Al-Qur'an, maka akan semakin cerdas kita. Baik itu cerdas dalam hal ilmu pengetahuan dunia ataupun cerdas dalam ilmu pengetahuan akhirat, itu sudah pasti. Dan itu pun sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan lagi bagi manusia yang ingin mencari pengetahuan yang seluas-luasnya. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan tidak ada habisnya. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan membawa kebenaran yang sangat hakiki. Al-Qur'an memiliki beberapa fungsi dan tujuan kehidupan untuk manusia, terutama umat yang beragama Islam. Di antaranya yaitu seperti yang kita ketahui, Al-Qur'an kita jadikan sebagai petunjuk bagi manusia. Sebab dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas, yakni dalam menjalankan hidup serta kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apa yang saya katakan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari kehilapan saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.